Kapolda Jawa Barat atau tim kuasa hukum dari Kapolda Jawa Barat tidak hadir pada sidang perdana pra-peradilan yang dilayangkan gugatan oleh tim kuasa hukum PS. Sungguh sangat disesalkan dan terkesan ada upaya mengulur-ngulur waktu. Esensi dari proses sidang pra-peradilan adalah pengujian fakta-fakta kebenaran yang dijabarkan oleh para pihak terkait. Dalam hal ini, pemohon dan termohon. Artinya, dalam konteks ini, atas putusan sidang pra-peradilan bukan soal kalah menang dan bukan soal adu kuat-kuatan, melainkan suatu upaya hukum untuk menentukan dan memutuskan suatu kebenaran yang akan mengantarkan pada gerbang keadilan. Oleh karena itu, momentum ini merupakan hal yang sangat luar biasa dan tentunya banyak pihak atau publik yang menantikannya. Dan tentunya pula akan mengikuti jalannya proses sidang pra-peradilan yang fair, transparan, dan independen serta bebas dari segala kepentingan. Begitupun banyak pihak atau publik sangat menantikan atas putusan hakim pra-peradilan dalam memutuskan dan menetapkan kebenaran sah atau tidak sahnya atas proses penangkapan, penyidikan, penahanan, dan sebagainya terhadap saudara PS yang dilakukan oleh para penyidik Polda Jawa Barat. Terkait atas putusan hakim tersebut, tentunya dapat menguntungkan bagi semua pihak, termasuk dari Polda Jawa Barat itu sendiri, dan di mana para penyidik atas kasus saudara PS telah mendapatkan perhatian serius, telah mendapatkan koreksi, dan telah mendapatkan penilaian dan lain-lain oleh lembaga yang berwenang melalui proses sidang pra-peradilan. Terlepas atas hasil putusannya, tentunya Polda Jawa Barat dapat mengambil suatu pelajaran yang berharga dan dapat dipertimbangkan dan untuk dijadikan bahan evaluasi diri dalam rangka menjadikan perbaikan kualitas kinerja untuk di masa mendatang. Begitupun bagi para tim kuasa hukum saudara PS dalam mencari keadilan melalui pengujian fakta-fakta kebenaran di jalur proses sidang pra-peradilan adalah merupakan hak konstitusional dan legal yang patut dihormati. Dan terlepas atas hasil putusan hakim pra-peradilan tersebut, itulah fakta-fakta kebenaran yang akan memenuhi rasa keadilan dalam proses penegakan hukum. Nah, begitupun harapan publik. Dengan adanya putusan hakim pra-peradilan dapat mengungkap kebenaran dan juga dapat membantu menyelesaikan dan mengungkap atas kasus pidana dengan cepat dan tepat, sehingga siapapun para pelaku yang sesungguhnya yang telah melakukan pembunuhan sadis dan keji harus dapat segera ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Nah, kita kembali pada ketidakhadiran Polda Jawa Barat pada sidang pra-peradilan yang semula dipastikan akan hadir, ternyata tidak hadir tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat dan menimbulkan spekulasi yang seolah-olah ada agenda tertentu. Dan lebih jelasnya silahkan perhatikan cuplikan video ini. Besok ya, bahwa kami akan menghadapi gugatan sidang pra-peradilan yang dilaksanakan terhadap gugatan penetapan tersangka PS. Itu kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan ya, dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka PS. Sebenarnya saya tidak terlalu tertarik menjawab pertanyaan mengapa polisi hari ini tidak hadir di pengadilan negeri.
Yang jelas adalah sekian banyak azas-azas hukum, sekian banyak prinsip-prinsip hukum itu seolah hari ini ternihilkan oleh gestur Polda Jabar. Misalnya, proses hukum itu harus berlangsung secara cepat, murah, atau berbiaya terjangkau, dan sederhana. 3 kata sifat ini. Ya silakan kita uji. Ketika Polda Jabar tanpa kabar, tiba-tiba hari ini tidak hadir, sudah. 3 hal tadi itu terlanggar dengan sendirinya. Membuat proses hukum terkait dengan PS ini menjadi tidak cepat, tidak lagi murah, karena argo terus berjalan, dan juga tidak lagi sederhana. Nah, ini sungguh-sungguh merupakan pertanyaan besar terkait dengan seberapa taat sesungguhnya teman-teman kita di Polda Jabar terkait dengan kode etik profesi Polri. Kenapa saya kaitkan ke kode etik profesi Polri? Salah satu etika yang harus dijaga oleh setiap personil Polri adalah menjaga reputasi, menjaga citra, menjaga nama baik, menjaga marwah, menjaga martabat, dan seterusnya. Itu tercantum di dalam kode etik profesi Polri. Kalau hari ini dilakukan survei, atau kalau hari ini kita membaca komen sekian banyak netizen, plus obrolan para citizen, saya yakin betul bahwa penilaian publik hari ini terhadap Polda Jabar terkait dengan ketidakhadiran di pra-peradilan itu sungguh-sungguh bisa mencoreng citra, reputasi, martabat, marwah personil Polri dan Polda Jabar. Aparat hukum tapi tidak memberikan contoh yang baik. Menurut Anda, apakah ini sebuah kesengajaan atau... Ya pasti kesengajaan. Tidak mungkin, maaf kami tidak sengaja tidak hadir, pasti sengaja. Toh kita bisa menangkap kesengajaan itu misalnya begini. Polda Jabar itu berulang kali, bahkan sekarang juga Mabes Polri berusaha meyakinkan publik bahwa mereka siap untuk berproses hukum terkait dengan PS. Tidak ada keraguan, tidak ada kesulitan untuk mencari alat bukti, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ini kan merupakan anti klimaks, yang merupakan antitesa terhadap segala klaim yang mereka bangun selama ini. Giliran dikasih panggung dia tidak manfaatkan. Betul, gestur itu sangat-sangat saya yakin tidak menyenangkan publik, atau ya tidak usahlah saya mewakili publik, tidak membuat saya merasa tentram. Karena sekali lagi membuat bahwa seolah-olah proses hukum ini tidak lagi cepat, tidak lagi berbiaya murah, dan tidak lagi sederhana. Lalu kesengajaan itu atas dasar untuk apa gitu loh? Saya memilih untuk berspekulasi bahwa ketidakhadiran ini bukan merupakan keputusan individual. Ini bukan keputusan seorang Direskrimum Polda Jabar Ansih. Ini bukan merupakan keputusan misalnya Kapolda Jabar Ansih, tidak. Tapi saya memilih untuk memandang ketidakhadiran Polda Jabar hari ini sebagai sebuah keputusan yang sistemik. Artinya ada perintah langsung dari Trunojoyo? Ada sebuah keputusan yang dihasilkan lewat sebuah alur yang sistemik, alur yang prosedural, hierarki yang dari atas hingga ke bawah, yang membuat kemudian Polda Jabar hari ini tidak datang. Karena itu, menurut saya ini, ketika Kapolri beberapa hari lalu mendorong Polda Jabar untuk menuntaskan kasus ini secara transparan, dan bahkan Presiden Jokowi juga sudah wanti-wanti memberikan perintah bahwa kasus ini harus dituntaskan secara transparan, maka ketidakhadiran Polda Jabar hari ini pun semestinya harus punya penjelasan. Artinya ketika polisi berani dalam tanda petik melanggar etika dengan tidak hadir tanpa alasan yang jelas, berarti ada sesuatu yang lebih penting di atas etika. Kalau tadi saya merujuk kepada mungkin ada koordinasi atau perintah langsung dari Trunojoyo, apakah Trunojoyo 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Tadi saya katakan harus ada penjelasan, dan penjelasan yang sifatnya institusional, bukan penjelasan individual. Penjelasan institusional kenapa Polda Jabar hari ini tidak hadir. Yang saya maksud sebagai jangan sampai penjelasan individual adalah misalnya, maaf penyidik sedang sakit, maaf penyidik ban motornya pecah. Itu kan penjelasan-penjelasan individual menurut saya sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi harus ada penjelasan sifatnya institusional agar rasa hormat kita kepada institusi kepolisian, mobil khusus Polda Jabar, tetap berada pada posisi yang tinggi. Artinya dalam posisi sekarang ini wajar kalau masyarakat memiliki asumsi dan opini yang beragam gitu kan tentang polisi. Maaf kata ya, saya tidak suka dengan kata beragam. Tidak setuju tepatnya. Kenapa? Sekali lagi, sekian banyak tayangan televisi termasuk NTV, ketika saya cek komen-komen yang ada di YouTube channelnya, semuanya tidak beragam. Komentar-komentar itu sudah mengerucut pandangan yang sinis, penilaian yang negatif terhadap institusi kepolisian kita. Ini sesungguhnya komentar-komentar yang sangat kita sesalkan. Saya pribadi sebetulnya ingin menegaskan berulang kali bahwa kita tidak punya pilihan kecuali mempercayai institusi Polri.
tidak ada polisi lain. Tidak ada polisi lain. Iya, cuma satu polisi kita yang tidak punya. ada polisi swasta. Kita tidak punya pilihan kecuali mempercayakan otoritas Polri untuk menyelesaikan kasus termasuk kasus PS secara tuntas, objektif, menyeluruh dan transparan. Iya. Tapi dengan rasa sesal yang mendalam harus saya katakan berulang kali gestur yang diperlihatkan oleh Polda Jabar hari ini dengan cara tidak datang ke pengadilan negeri merupakan sebuah tindak tanduk yang menurut saya tidak patut diberikan nilai yang positif. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional.